Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur, mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan salawat serta salam semoga tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Adapun topik yang akan kita bahas pada diskusi kali ini yaitu tentang millimeter wave for 5G teknologi. Saya selaku moderator akan memperkenalkan anggota kelompok. Selanjutnya yaitu penyajian materi. Saya memberikan kesempatan kepada penyaji materi untuk menyampaikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 1 dengan materi millimeter wave for 5G teknologi. Di sini kami akan menjelaskan yang pertama tentang perkembangan teknologi 5G. Yang pertama, standar telekomunikasi bergerak 5G hadir untuk kemajuan generasi kelima yang dibuat dalam bidang komunikasi mobile. Ini terdiri dari paket switch sistem nirkabel menggunakan orthogonal frequency division multiplexing atau OFDM dengan cakupan wilayah yang luas, throughput yang tinggi pada gelombang milimeter atau 10 mm sampai 1 mm yang mencakup rentang frekuensi 30 GHz sampai 300 GHz dan memungkinkan tingkat kecepatan data mencapai 20 Mbps sampai jarak per kilometer. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang teknologi subtransmisi radio for 5G, gelombang milimeter atau millimeter wave. Yang pertama, pita frekuensi yang terletak antara 30 GHz sampai 300 GHz dikenal sebagai gelombang milimeter. Gelombang milimeter memiliki kelebihan atau manfaat, sehingga menjadi calon kuat bagi aplikasi komunikasi mobile wireless masa depan. Karena kelebihan atau manfaat ini, maka gelombang milimeter cocok untuk komunikasi mobile 5G melebihi teknologi nirkabel sub 6 GHz. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan kelebihan dari millimeter wave for 5G teknologi. Kelebihannya tersebut meliputi 1. Menyediakan bandwidth yang lebih besar dan karenanya jumlah pelanggan dapat ditampung lebih. 2. Karena bandwidth yang kurang dalam kisaran milimeter lebih menguntungkan untuk mengembangkan sel yang lebih kecil. 3. Cakupan tidak terbatas pada kondisi line of sight atau loss sebagai urutan pertama jalur pencar yang layak. 4. Adanya fitur channel sounding yang dikembangkan untuk mengurus berbagai jenis rugi-rugi gelombang frekuensi milimeter sehingga 5G bekerja memuaskan. Channel sounding mengacu pada pengukuran atau estimasi karakteristik kanal yang membantu keberhasilan desain dan mengembangkan jaringan 5G sesuai syarat kualitas yang diperlukan. 5. Ukuran antena secara fisik kecil dan karenanya sejumlah besar antena dikemas dalam ukuran kecil. Hal ini memungkinkan penggunaan MIMO di Node B atau access point untuk meningkatkan kapasitas. Di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya. Di samping itu, gelombang millimeter 5G memiliki kekurangan. Kekurangannya yaitu yang pertama, gelombang milimeter melewati redaman berbeda seperti penetrasi, redaman hujan, dan lain-lain. Hal ini membatasi syarat cakupan jarak gelombang milimeter dalam penyebaran mobile seluler 5G. Path loss, apalagi di milimeter sebanding dengan kuadrat frekuensi. Gelombang ini menjangkau jarak 2 meter di dalam ruangan dan sekitar 200-300 meter di luar berdasarkan kondisi kanal dan tinggi AP atau UNB di atas tanah. Yang kedua, hanya mendukung kondisi propagasi loss. Oleh karena itu cakupan terbatas akibat loss. Yang ketiga, konsumen daya lebih tinggi pada gelombang milimeter karena lebih banyak jumlah modul RF sebagaimana banyaknya jumlah antena. Baiklah, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang manajemen jaringan. Manajemen jaringan menjadi masalah yang menarik dan semakin penting dengan kondisi jaringan yang menjadi semakin kompleks.
berupa kombinasi menara makrosel, mikrosel kecil yang mungkin dipasang pelanggan sendiri, hubungan WiFi atau mungkin koneksi peer-to-peer. Tujuan manajemen jaringan di sini agar semua pengguna bisa selalu memiliki ketersediaan kebutuhan penuh 10 Gbps dengan nyaris tanpa latensi. Dalam 5G node dapat diatur hampir secara acak dalam pola geografis. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan dampak pada end user. Adopsi teknologi 5G menghadirkan tentang sekaligus peluang riset di mana jaringan dan titik akhir harus dapat menangani kecepatan data yang ada. Arsitektur handset saat ini tidak dimaksudkan untuk menangani 10 Gbps baik dalam handset atau proses aplikasi. Akibatnya, menyediakan handset akan perlu mengembangkan perangkat generasi berikutnya yang dapat memenuhi kebutuhan jaringan dan permintaan pasar. Kebutuhan energi harvesting. Salah satu isu yang akan dihadapi dalam penerapan teknologi 5G adalah masalah efisiensi sumber energi. Dalam hal ini, bagaimana sumber daya energi baterai dapat memenuhi suplai listrik yang cukup pada pesawat, handset, dengan konsumsi daya yang sangat besar akibat layanan yang semakin masif. Untuk itu, maka teknik membangkitkan energi harvesting merupakan solusi di tengah krisis sumber daya energi yang akan karena jenis energi termasuk sumber energi listrik terbarukan atau disebut renewable energy. Sekian dan terima kasih. Demikian diskusi kelompok. Saya sebagai moderator, mohon maaf atas kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.